Wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men, keren. Wow, kali ini gua mau bahas tentang Inter ya. Bagaimanapun ini adalah kesempatan yang luar biasa karena ada beberapa update yang menurut gua sangat banyak sekali yang harus sahabat Bung Bob tahu ya. Mungkin sahabat Bung Bob udah tahu, tapi gua pengen update lagi sahabat Bung Bob ya. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bung Bob, silakan subscribe dan klik lonceng di bawah ini. Thank you. Wow, sahabat Bung Bob, ternyata kalau sahabat Bung Bob melihat kemarin video gua sebelumnya bahwa gua berbicara tentang Cristiano Ronaldo ya. Ini ada hubungannya dengan Inter. Kenapa? Cristiano Ronaldo keluar, sudah diputus kontrak sama MU. Apa yang terjadi? Ternyata sekarang MU mengincar pemain kita, Lautaro Martinez, diproyeksi untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Bagaimana sahabat Bob? Silakan komen. Wow, apakah kita akan kehilangan Martinez? Karena memang MU serius ya. Jadi MU istilahnya ya benar-benar mengincar Lautaro Martinez karena memang dari dulu kan. Nah, dengan keluarnya Ronaldo, ini kan slot gajinya, slot pemainnya, dan mereka butuh pemain-pemain depan. Dan memang kan Martinez ini kan pemain yang cepat dan memang wow. Gimana kira-kira? Sahabat Bob setuju nggak kalau misalnya Martinez dijual ke MU? Setuju nggak kira-kira? Kalau gua pribadi sih belum ya. Gua nggak setuju ya. Kenapa? Karena tumpuan kita sekarang untuk lini depan adalah Martinez ya. Tapi kita nggak tahulah apa manajemen ini kan baru semacam isu ya. Apakah ini akan benar atau tidak? Karena memang Martinez ini memang digandrungi ya, disenangin sama Ten Hag pelatihnya MU sahabat Bob ya. Makanya ini ada satu yang gua pengen bicarain ya, bahwa menurut outlet Spanyol ya, Vicajes, Red Devil mungkin mencari striker Serie A yang dapat memperkuat skuad mereka dalam serangan. Striker Inter Milan, Martinez adalah satu pemain yang di dalam radar mereka. Wah, apakah ini akan terjadi atau hanya isu teman-teman sahabat Bob? Nggak tahu ya. Tapi kita berharap kalau bagaimanapun godaan yang terjadi buat Martinez itu dikembalikan ke dia dan sama klub. Tapi kalau kita sebagai fans, kalau gue pribadi, gue nggak mau melepas Martinez di saat sekarang sahabat Bob. Ya, ini tentang Martinez. Nah, satu lagi kita berbicara ya video, kalau sahabat Bob lihat di video-video gue sebelumnya, kalau berbicara tentang gosip-gosip transfer, berbicara ya pemain-pemain yang dimonitor sama Inter siapa aja? Salah satu adalah Musah. Ya, dia bilang begini, saya tahu tentang minat Inter dan saya ingin kembali ke Inter. Nah, ternyata Yunus Musah ini, dia ini kan keturunan Ghana yang lahir di Amerika, tapi kewarganegaraannya Inggris ya sekarang ya. Oh enggak, dia tetap menjadi timnasnya Amerika gitu loh. Dulu kan dia memang masuk ke tim mudanya Arsenal, pernah gua bahas juga sebelumnya. Nah ini sahabat Bob, ternyata saya menghabiskan masa kecil saya di Italia dan saya tidak bisa melupakannya. Saya menjalani beberapa tahun yang sangat baik dalam hidup saya. Saya memiliki banyak teman di sana dan saya selalu berbicara dengan mereka. Ternyata Yunus Musah ini waktu kecil kenapa dia tinggal di Italia? Dia ngikut bapaknya. Bapaknya kerja di Italia. Jadi ya udah, dia besar di sana, ternyata dia juga ada banyak teman. Nah, terus dia bilang begini, ditanya, apakah Anda kebetulan bertanya kepada saya? Dia bilang, saya tentang Inter. Saya juga telah mendengar dan membaca banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Namun sebenarnya agen saya belum memberitahu saya tentang hal itu. Saya tidak dapat sepenuhnya mengetahui seberapa benarnya itu. Nah, saya ingin kembali. Dalam hidup Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tentu saja saya ingin kembali sebagai protagonis suatu hari nanti. Wow, apakah ini tanda-tanda dia mau ke Inter? Ya, kita belum tahu. Karena biaya transfernya sekitar 25 juta. Nah, satu lagi, dia bilang gini, Gattuso
dia dan saya selalu berbicara dengan bahasa Itali. Dia membuat saya berkembang. Dialah orang yang baik dan pelatih yang hebat. Dengan dia saya mendapatkan banyak kepercayaan diri dan saya menjadi pemain yang lebih baik. Nah, sahabat Bob, sedikit update bahwa dengan harga 25 juta, Inter lagi mempertimbangkan membeli tapi dalam skema pinjaman di Januari, ya, dengan baru nanti di Juni akan membeli si Yunus Musa ini. Itu yang lagi dipertimbangkan Inter. Kita belum tahu, tapi jujur ya, kalau gua nih ya, kalau Musa nih dapat luar biasa. Ini bagus, kuat. Ya, nggak tahu deh. Gua kalau ditanya antara Musa dengan Alcaraz, waduh, belum tahu nih mana nih. Padahal sama-sama pemain muda. Tapi banyak juga media-media Itali menganjurkan Inter mengambil Alcaraz. Katanya seperti itu. Teman, ini kan lagi dalam pertimbangan. Kita lihat aja nanti perkembangannya. Itu berbicara Musa. Nah, sahabat Bob, ini lagi ada juga semalam yang menonton Maroko. Sahabat Bob pasti melihat yang namanya salah satu pemain Maroko, Hakim Ziyech. Ya, dia lagi dalam pembicaraan. Jadi gini, Chelsea kan lagi ngincar Denzel Dumfries, ya. Denzel Dumfries ini memang udah dari kemarin ya diincar sama Chelsea. Ya, bahkan zamannya Tuchel, sekarang juga siapa, Graham Potter ya, nama pelatihnya sekarang juga mengincar Dumfries. Nah, mungkin dia pengen menawarkan Hakim Ziyech ini bagian dari transfer. Mungkin istilahnya Inter kan kalau kehilangan Dumfries kan nggak gampang cari pengganti. Mungkin seperti ini. Ini kan juga lagi dibicarakan apakah ini akan terwujud atau tidak. Tapi satu hal sahabat Bob, ada berita baru ya bahwa Denzel Dumfries lagi dipertimbangkan untuk menjadi tumbal dijual untuk Januari untuk mempertahankan supaya kan Inter utangnya banyak. Jadi dengan menjual Dumfries ini bisa menstabilkan utang itu sampai di akhir musim. Begitu yang gua baca tadi ya. Jadi ya kita nggak tahu apakah benar Dumfries ini akan dijual atau tidak. Kita akan lihat. Tapi sudah ada angin-anginnya ke sana. Nah, sahabat Bob, setuju nggak kalau Dumfries dijual? Ayo. Yang bukan senang dengan Dumfries ya pasti senang Dumfries dijual ya. Nah, ini salah satu Hakim Ziyech ini yang lagi diisukan untuk bertukar dengan Dumfries. Selain Dumfries untuk membantu keuangan Inter tadi, sahabat Bob. Itu ya. Itu kalau kita berbicara Dum-Dum. Nah, sahabat Bob, kita di musim lalu adalah juara Coppa Italia. Nah, juara Coppa Italia dengan yang Scudetto itu pasti akan bertemu. Nah, ini tanggal 18 Januari kita akan mengadakan derby pertama kita di tahun 2023. Ketemu dengan Milan. Ya, ini adalah juara Serie A dengan juara Coppa Italia akan bertemu di Riyadh tanggal 18 Januari 2023. Riyadh, Arab, sahabat Bob. Ya, kita semoga aja di Super Coppa ini kita menang melawan Milan. Ya, ini adalah derby kita untuk membalas dendam kita kekalahan kemarin-kemarin. Setuju nggak, sahabat Bung Bob? Setuju dong ya. Kita percaya diri, kita bisa menang, tapi tetap ditentukan di lapangan, sahabat Bob. Semoga aja kita bisa memenangkan itu nanti di 18 Januari ya. Nah, ini satu hal yang menarik bahwa sahabatmu tahu gak? Inter mempunyai seorang pemain muda yang bernama Fabian ya, Giovanni Fabian, yang lagi dipinjamkan ke Regina, dan pemain ini luar biasa, penampilannya luar biasa, dan bahkan Inter punya rencana untuk membawa dia untuk ke tim utama ya, seperti kayak Carboni yang dilibatkan di tim utama, cuman kita belum tahu. Nah, nih gelandang Venezia berusia 19 tahun yang dimiliki oleh Inter terbukti menjadi senjata ekstra yang nyata, tetapi masa depannya tampaknya jauh dari Calabria ya. Bahkan Nerazzurri tampaknya bersedia memasukkan label harga dalam operasi pasar yang juga akan melibatkan Atalanta. Ini yang gua bilang kemarin ya, tadi rencananya mau dimasukin ke tim utama. Ternyata karena Inter lagi mengincar yang namanya Giorgio Scalvini dari Atalanta, usia 18 tahun. Nah, ternyata Atalanta juga penggemar Fabian ya. Fabian yang lagi dipinjamkan Regina. Apakah ini akan terjadi transaksi? Kita nggak tahu, karena ya Giorgio Scalvini ini kan juga banyak mengincar. Ada Liverpool, ada City, ada Chelsea. Nah,
ini yang lagi dikerjakan juga sama Opa Marota. Karena ini kan semacam kayak ya di video gua sebelum gua pernah juga bercerita bahwa ini seperti transaksi waktu Atlanta menjual Bastoni ke Inter. Apakah Scalvini juga akan menjadi Bastoni kedua? Kita belum tahu. Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Itu yang terbaik ya. Nah, sahabat Bob yang itu apa namanya fans Dzeko, gua salah satu fansnya Dzeko. Nah, Inter telah mempertimbangkan untuk menawarkan perpanjangan kontrak Edin Dzeko senilai 3 juta per musim. Ya, sekarang gajinya Dzeko ada 5 juta per musim. Nah, karena memang usianya nanti di tahun depan adalah usia 37 tahun, Inter pasti pengen menurunkan gajinya gitu. Karena 5 juta kan juga masih termasuk berat dengan usia segitu. Tapi kalau kontribusi dia luar biasa. Menurut gua sih digaji 5 juta juga nggak masalah. Karena penampilan dia belum menurun ya. Dia ini sama kayak Cristiano Ronaldo loh. Umurnya nggak jauh beda. Tapi penampilannya konsisten luar biasa. Ronaldo kan hanya kurang dikasih jam bermain aja sama si Ten Hag. Tapi ini membuktikan diri bahwa Dzeko bada best ya, luar biasa sahabat Bob. Kita berharap benar-benar Dzeko bisa memperpanjang kontrak ya. Kita juga lagi menunggu ya Milan Skriniar ya, katanya kemarin ditunda ya. Kita juga belum tahu nih karena memang Skriniar kan juga baru hari ini balik ke Italia ya. Bagaimana kelanjutannya kita tunggu aja sahabat Bob ya. Bahwa banyak sekali sebenarnya isu-isu bursa transfer ya, tapi gua hanya pengen berbicara tentang ini aja sahabat Bob karena ini adalah update yang benar-benar harus kita tahu. Ini akan membuat kita senang sahabat Bob ya. Apalagi kalau Musa benar-benar ke Inter. Terus kalau mengejutkan kalau misalnya Martinez ke MU. Waduh, kacau juga ya sahabat Bob ya. Kalau Martinez dijual ke sana. Tapi kita akan lihat nanti seperti apa ya. Sekarang kita nikmati dulu Piala Dunia sahabat Bob ya. Seru ya, sehari ada 4 pertandingan dan ini membuat kita selalu bergairah karena liga-liga lagi berhenti. Mari kita lihat Piala Dunia dan kita ramaikan ya. Benar-benar luar biasa ya. Bulan ini bulan yang penuh dengan kejutan-kejutan di Piala Dunia sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.